Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu punya pantun nih. Beli takjil bersama Iha. Tidak lupa untuk membeli makaroni. Halo anak solih-solihah, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya oleh Allah SWT untuk menimba ilmu di sekolah. Ya, maka dari itu kita harus belajar dengan semangat. Karena menimba ilmu itu merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Maka dari itu kita harus luruskan niat kita untuk belajar ya. Nah, maka dari itu yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Siapa yang memimpin doa hari ini? Iya, silakan Zaki. Berdoa dicukupkan ya anak-anak. Berdoa itu tidak pernah selesai. Terima kasih Zaki telah memimpin doa hari ini. Nah baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, hadir semua ya. Hebat anak-anak ibu. Baik, sebelumnya ibu mau tanya nih, apakah sudah siap untuk belajar? Good. Apakah sudah semangat untuk belajar? Wah, nampaknya masih pada lemas nih. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Good. Nah, seperti itu dong. Harus ceria dan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu mengenai perkembangan teknologi transportasi. Nah, kegiatan-kegiatan hari ini yaitu kita akan menyimak sebuah video, kemudian kita juga akan menjadi seorang perancang cilik dari sebuah alat transportasi. Nah, lalu setelah itu kita akan mengamati sebuah gambar alat transportasi untuk mengidentifikasi bangun dakar yang ada di alat transportasi tersebut. Dan di akhir pembelajaran kita akan bermain game, yaitu game quiz. Tentunya pasti sangat seru, makanya kita harus semangat. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih, alat transportasi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, alat transportasi itu merupakan sebuah alat yang dapat mengangkut barang atau manusia dari tempat ke tempat yang lainnya. Nah, coba alat transportasi apa saja sih yang kalian ketahui? Ya, bagaimana Ava? Iya betul, ada motor, mobil, kemudian apalagi pesawat, betul Syakila, apalagi beca, iya dan lain sebagainya ya. Nah itu merupakan contoh dari alat transportasi. Nah selanjutnya nih, bayangkan jika kalian akan pergi ke suatu tempat yang jauh sekali. Apakah bisa sampai tujuan dengan berjalan kaki? Ya, tentu bisa, namun akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama ya. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Iya, betul Zaki, kita menggunakan alat transportasi ya. Alat transportasinya apa? Iya, contohnya mobil atau motor atau bahkan pesawat ya. Iya, betul. Nah, coba di sini Ibu punya 5 gambar yang merupakan perkembangan sebuah alat transportasi ya dari zaman ke zaman. Coba kalian susun dari yang zaman terdahulu dulu sebelum adanya perkembangan teknologi. Baik, yang pertama gambar apa? Bagaimana Syakila? Yang mana nomor 1? Dari yang terdahulu ya. Iya, berjalan kaki ya. Kemudian yang kedua, yang mana? Ayo. Iya, betul, berkuda ya. Sebelum adanya perkembangan teknologi dari jalan kaki yaitu berkuda. Kemudian nomor 3 yang mana? Ya, nomor 3 itu menaiki sebuah delman ya. Kemudian apalagi yang nomor 4? Setelah adanya delman, perkembangannya apalagi nih yang muncul? Ya betul, mobil dulu ya, mobil dulu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya perkembangan teknologi, adanya pesawat. Betul. Yeay, good job anak-anak ibu, hebat. Nah, di sini sudah tersusun ya dari awal mula, dari zaman terdahulu hingga sekarang perkembangan teknologinya
itu sangat pesat ya. Dari awal mula tidak ada teknologi untuk berpergian, sehingga orang tua kita atau orang-orang di zaman dulu itu hanya dengan berjalan kaki saja, belum ada motor, belum ada mobil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah berada di zaman yang canggih dan modern ya, serba modern, sehingga kita sekarang banyak sekali ya alat transportasi yang memudahkan kita untuk berpergian. Ya, betul. Nah, tadi kan ada pesawat ya, salah satu alat transportasi melalui jalur udara. Nah, di sini coba siapa yang sudah pernah naik pesawat? Wah, Alfa sudah pernah? Hebat. Nah, coba kalian di sini, maukah kamu menjadi perancang pesawat? Sangat semangat semuanya. Nah, sekarang sebelum kita menjadi perancang pesawat yang terkenal, kita buat dulu pesawat dari bahan kertas. Mau? Sip. Yuk, kita simak dulu nih videonya. Video untuk membuat pesawat dari bahan kertas. Nah, sudah selesai menyimak videonya? Iya, tadi dalam video tersebut, dalam membuat sebuah pesawat kertas, gimana caranya? Ada teknik apa saja? Iya, betul Syakila. Kertasnya dilipat-lipat ya. Iya, itu merupakan teknik melipat. Iya, betul. Nah, dalam membuat sebuah karya itu, atau misalnya membuat pesawat tadi ya, itu ada teknik potong, teknik sambung, dan teknik lipat ya dalam pembuatan suatu karya itu. Nah, yang dimaksud dengan teknik potong yaitu teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk suatu karya. Nah, misalnya teknik memotong itu bisa dengan menggunakan gunting seperti ini. Misalnya kita akan memotong sebuah kertas ini menjadi beberapa bagian atau menjadi dua bagian. Nah, jadilah dua bagian. Nah, ini merupakan teknik potong. Kemudian ada teknik sambung. Nah, teknik sambung ini merupakan teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan dari suatu bahan gitu ya menjadi satu bagian. Nah, misalnya ini ya, Ibu punya ini. Nah, ini mau digabungin atau disambung. Nah, kita dapat menyambungnya dengan menggunakan selotip bening atau selotip apa saja yang dapat menyambung bahan tersebut, bisa dengan lem atau apapun itu. Nah, jadi satu bagian ya. Nah, kemudian ada lagi nih teknik melipat. Nah, teknik melipat itu adalah cara melipat bahan dalam proses atau pembuatannya. Tadi kan videonya itu membuat pesawat terbang dari bahan kertas. Nah, jadi si kertasnya ini akan dilipat-lipat sehingga terbentuklah sebuah karya, yaitu pesawat kertas. Seperti itu. Nah, kalian
setelah ini akan melakukan hal yang sama, yaitu merancang atau membuat sebuah karya pesawat terbang dari bahan kertas. Di sini terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan menjadi pedoman kalian dalam membuat suatu karya ya, pesawat kertas. Nah, di sini terdapat sebuah studi kasus yang kalian harus pecahkan ya. Nah, kalian ini bekerja secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu tentukan dari minggu kemarin, yaitu ada 6 kelompok dengan masing-masing anggota ada 4 orang. Betul. Nah, di sini ada studi kasusnya, yaitu Upin dan Ipin telah menonton berita kecelakaan pesawat. Pada berita dikatakan bahwa pesawat tidak bisa melakukan penerbangan yang tinggi dan jauh. Upin dan Ipin ingin memahami cara membuat pesawat yang bisa terbang tinggi dan jauh. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu Upin dan Ipin? Nah, kalian tugasnya itu membantu Upin dan Ipin dalam merancang atau membuat sebuah pesawat terbang yang dapat terbang tinggi dan jauh. Nah, alat dan bahannya yaitu kertas warna-warni atau kertas origami ya, kemudian ada gunting, kemudian selotip bening, kemudian ada alat ukur atau yaitu semacam menggaris atau meteran ya, kalian bebas pilih. Nah, lalu yang ketiga, yang selanjutnya itu ada 3 balon. Nah, fungsi dari balon ini merupakan untuk patokan melihat terbang pesawat itu lurus atau tidak. Nah, kalian bisa ganti dengan penanda apapun itu selagi bisa menjadi patokan melihat terbangnya pesawat kertas kalian lurus atau tidak. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya, yaitu asnya. Apa sih itu pesawat ya? Bagaimana cara membentuk pesawat? Bagaimana pesawat bisa terbang? Nah, kemudian setelah itu kalian dapat bayangkan bentuk pesawat yang kamu ingat ya. Terus kalian dapat merancang atau memperhatikan alat dan bahan yang tadi ya dibutuhkan, kemudian merancang desain pesawat yang akan kalian buat. Jadi kalian dapat menggambar desain terlebih dahulu ya di sini. Nah, setelah mendesain, kalian bisa membuat pesawat dengan bahan-bahan yang tadi setelah ditentukan. Setelah dibuat, kalian tes atau uji coba. Terbangkan pesawat yang sudah kamu buat, kemudian atur bentuk pesawatnya itu agar bisa terbang tinggi dan jauh, gimana sekreatif kalian ya. Nah, kalian nanti tes pesawat terbang kalian apakah bisa terbang tinggi dan jauh atau tidak. Kalau iya, kalian bisa checklist di kolom ya. Oke, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Oke, jika sudah paham, Ibu kasih waktu selama 30 menit ya untuk merancang dan membuat pesawat kertas yang dapat terbang tinggi dan terbang paling jauh. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah pada selesai membuat karyanya, membuat pesawat terbangnya? Good. Wah, hebat nih anak-anak Ibu, bagus-bagus pesawatnya. Coba kita langsung pemaparan saja ya. Mulai dari kelompok 1, silahkan. Wah, good job. Semua kelompok ternyata pada kreatif semua ya. Hebat anak-anak Ibu. Nah, kegiatan tersebut merupakan sebuah pelatihan untuk kita dapat merancang suatu alat transportasi, yaitu pesawat. Nanti kalian jika kalau misalnya sudah besar menjadi perancang sungguhan, berarti kalian harus lebih giat untuk belajar. Oke, selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar. Nah, ini merupakan gambar pesawat sungguhan. Nah, coba lihat. Ternyata besar sekali ya pesawat sungguhan itu. Nah, pesawat ini terdapat banyak jenisnya, yaitu ada Boeing dari Amerika Serikat, kemudian Airbus, kemudian Sukhoi. Nah, ini pesawat yang di bawah ini merupakan pesawat Sukhoi namanya, yaitu dari Rusia. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu ada Lion Air atau Batik Air ya, kemudian ada Garuda Indonesia dan lain sebagainya.
Nah, coba di sini diperhatikan di gambar pesawat ini apakah ada yang menyerupai bangun datar? Iya, bagaimana Zaki? Iya, betul. Ini pintu pesawatnya menyerupai apa? Bentuk bangun datar apa? Persegi panjang. Iya, betul. Oke, nah di sini merupakan gambar atau bagian dari pesawat yang dinamakan kokpit. Nah, kokpit itu merupakan sebuah ruangan khusus yang biasanya terdapat di bagian depan pesawat. Yang dalamnya itu ada pilot yang bisa menerbangkan atau mengendalikan pesawat terbang. Nah, di sini coba lihat jendelanya. Jendela di dalam bagian kokpit ini membentuk bangun datar apa namanya? Iya, betul, persegi panjang. Betul, membentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu ada berapa sisi? Iya, betul, Delia, ada 4 sisi. Coba kita hitung, 1, 2, 3, dan 4. Betul. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui keliling dari persegi panjang ini, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, untuk mencari keliling persegi panjang itu kan misalnya ini kan panjangnya itu merupakan 10 cm dan lebarnya itu 5 cm. Nah, untuk mencari keliling dari suatu bangun datar, kita dapat menjumlahkan panjang seluruh sisi dari bangun datar tersebut. Nah, coba kita isi ya. Keliling dari persegi panjang ini berarti kita jumlahkan 10 ditambah 5 ya, yang ini lebarnya, kemudian ditambah berapa? 10 lagi ya, karena ini panjangnya sama, memiliki panjang yang sama, yaitu 10 ditambah, nah ini juga mempunyai lebar yang sama, yaitu 5 cm ya, ditambah 5. Nah, coba kita jumlahkan sama dengan berapa? 10 tambah 5, 15. Betul, ditambah 10. Betul, 25 ditambah 5, 30. Betul. Hebat anak-anak ibu. Nah, berarti keliling dari persegi panjang ini yaitu 30 cm. Jadi, ibu ulangi ya. Untuk mencari keliling dari bangun datar itu, yaitu kita jumlahkan panjang seluruh sisi. Jika sisinya ada 4, berarti jumlah panjang yang kita jumlahkan itu ada 4 sisi. Kalau misalnya kita bangun datar yang memiliki 3 sisi, berarti menjumlahkan ketiga panjang sisi tersebut. Ada yang kurang paham? Ada yang belum mengerti? Acungkan tangan. Sudah paham semuanya? Hebat anak-anak ibu, gampang ya? Oke, jika kalian sudah memahaminya, yuk kita bermain kuis, yaitu dengan cara kalian dapat mengakses link berikut ya. Nah, yang ini. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai. Wah, ternyata udah pada selesai ya. Wah, di sini terdapat Salwa dengan proyek skor 1027, kemudian ada Syakila 1026, kemudian ada Anissa Fitria, yang kelima ada Afa, yang kelima ada Caca, yang keenam ada Raihan, yang ketujuh ada Zaki ya dengan proyek skor 896. Kemudian ada Zahra, Akbari, dan Raisa. Wah, hebat anak-anak ibu. Ternyata sudah pada mengerti ya. Rata-rata jawabannya benar dan skornya memperoleh besar. Oke, setelah kita bermain kuis, gimana? Kuisnya seru tidak? Iya dong, seru. Mau lagi? Ya, besok lagi ya kita bermain kuisnya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Jadi, kalian hari ini sudah belajar apa saja? Boleh siapa yang berani untuk memberikan tanggapan? Boleh Raihan? Iya, betul. Kita hari ini sudah mempelajari bagaimana cara atau teknik dalam membuat suatu karya. Itu ada teknik memotong, kemudian teknik lipat, dan teknik sambung. Selain itu, kita juga sudah mempelajari
untuk menentukan keliling bangun ruang. Yaitu keliling bangun ruang merupakan jumlah setiap sisi ya, jumlah panjang atau lebar dari setiap sisi bangun datar. Good job. Apakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya pembelajaran hari ini? Good, hebat anak-anak ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Alhamdulillah. Nah, tadi pembelajaran materi-materi yang telah diajarkan ibu tadi jangan lupa untuk dibaca kembali ya dan dipahami dengan betul. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu punya pantun dulu nih. Dengerin dulu ya. Jalan-jalan bersama Gilang, pulangnya mampir ke rumah Lilis. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak hebat untuk belajar selanjutnya ya. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.